Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para jemaah rahimahullah wa la usul bidzikri wa bil khusus Bapak Suyatno, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesehatan seperti semula. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan kita semua untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dimudahkan, kita semua oleh Allah bisa dipanggil untuk ziarah ke Haramain Makkah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngaji kita bab taharah wudu. Berarti kita ngulang dulu karena ini libur supaya nyambung ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul wudu, bab wudu. Maknahu makna wudu. Al-wudu lughatan, wudu menurut bahasa, karena ada wudu menurut istilah. Wudu menurut bahasa adalah yaitu makhudatun minal wudu'ah wahiyal hasan. Wudu itu diambil dari kata wudu'ah yang maknanya adalah baik, bagus. Artinya orang kalau sering berwudu berarti dia berada dalam kebaikan. Apalagi kalau istiqomah wudu nanti wajahnya akan bersinar, terutama kelak di akhirat yang disebut dengan hasanul wajhi. Sehingga dalam hadis Nabi menyatakan bahwa orang yang menyempurnakan wuduknya kelak akan menjadi sinar di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua ini masuk bagian yang ini. Amin ya rabbal alamin. Itu menurut bahasa. Sementara wudu kalau dibaca wadu, nah, wudu dibaca wadu itu beda. Kalau wadu ismun lil ma'il ladzi yutawaddau bihi, wadu adalah nama air yang digunakan untuk berwudu. Jadi kalau wudu ya secara bahasa artinya adalah bagus, baik. Kalau dibaca wudu adalah yaitu nama untuk air yang digunakan untuk berwudu. Wudu sendiri menurut istilah ismun lil fi'lil ladzi huwa istimalul ma'i fi a'dha'in muayyanatin ma'an niyati. Wudu menurut istilah hukum Islam adalah nama untuk aktivitas menggunakan air di anggota-anggota tubuh tertentu yang diiringi dengan niat. Berarti wudu itu adalah aktivitas ibadah yang diiringi dengan niat bersuci menggunakan air suci mensucikan. Wudu. Kalau wudu berarti airnya. Bisa dibedakan ya. Jadi kegiatannya wudu, airnya namanya adalah wadu. Furudul wudu'i, fardunya wudu. Artinya kalau sholat itu punya rukun, kalau wudu punya fardu. Fardu ini ya harus dilakukan sama seperti rukun. Wa furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu ada 6. Wahia yaitu an-niyatu niat. Wa ghuslul wajhi membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Wa mashu ba'dir ra'si mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Wa tertib dan berurutan. Artinya niat, wajah dibasuh, tangan dibasuh sampai siku, sebagian kepala diusap, membasuh kedua kaki sampai kedua kaki. Itu namanya adalah tertib. Nanti diurut satu-satu.
Wal aslu fi masyru'iyatil wudu'i wa arkanihi ay wa faradihi qauluhu ta'ala. Adakah landasan dalil dasarnya? Ada tentang syariat wudu dan jumlah fardunya tadi. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka basuhlah wajah kalian, basuh tangan kalian sampai siku, usap kepala kalian, dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini yang disebut dengan wudhu. Artinya dalil, landasan dasarnya tentang disyariatkannya wudhu adalah ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Itu dalilnya. Satu, rinciannya adalah niat. Yang dirinci, an-niyah. Apa itu niat, kan begitu nanti. Nah, an-niyah. Li'annal wudu'ah ibadatun. Kenapa wudu itu perlu niat? Karena wudu adalah ibadah. Wa bin niyati tatamayyazul ibadatu minal adah. Dengan adanya niat bisa dibedakan mana yang ibadah, mana yang adah. Ya. Jadi dengan adanya niat bisa dibedakan mana yang ibadah, mana yang adah. Adah kebiasaan. Orang itu membasuh muka, membasuh tangan, kaki, dan kepala. Kalau tidak niat, berarti bukan ibadah. Sama dengan mandi. Ada yang mandi ibadah, ada yang mandi adah. Yang penting mandi harian saja. Bisa dibedakan? Itu adanya niat. Nah, itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati. Amal-amal baik itu sah hanya jika diniatkan. Artinya yaitu harus ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya akan mendapatkan yang ia niatkan. Contoh, orang kalau niat ibadahnya adalah untuk mendapatkan dunia, ya berarti dunia yang dia dapat. Orang yang melakukan sesuatu untuk dapat pujian, ya hanya pujian yang ia dapat. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, berarti dia itu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, orang makan, kalau diniatkan supaya kuat cari nafkah dan ibadah, maka makannya jadi ibadah. Orang yang makan niatnya supaya kuat nanti begal nyolong punya orang, itu makannya jadi maksiat. Bisa dibedakan ya? Nah itu. Dengan demikian penting statusnya. Aila tasihul ibadatu wala yu'taddu biha syar'an illa idza nuwiyat. Artinya ibadah itu tidak sah dan tidak diperhitungkan dalam syarak jika tidak diniatkan. Jadi fardhu wudu tadi dilakukan kecuali niatnya nggak ada. Maka tidak sah dan tidak dianggap sebagai ibadah dalam syarak. Ya cuma cuci muka, tangan, kaki aja. Nah itu. Wala yusallu lil mukallafi ajruha illa idza akhlasa fiha. Dan pahalanya tidak akan didapat kecuali dia ikhlas dalam melakukan ibadahnya. Artinya gini, ada orang yang niat wudu karena bagian dari ibadah, maka wudunya sah jadi ibadah. Sah. Tapi dia mesti ikhlas. Jelas maksudnya ya? Tidak riya.
Mesti ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab beda nanti. Ada orang yang ibadahnya sah, tak perlu bayar qadha, tapi nggak dapat pahala. Nah, itu yang paling penting untuk kita pahami. Nah, tapi kalau kita wudhu, tidak harus sholat. Kalau mau sholat, harus punya wudhu. Jelas bisa dibedakan? Tapi kalau wudhu, tidak harus sholat. Nah, itu bisa dibedakan, kebalikannya itu. Takrifun niyah. Apa itu niat? Maknanya adalah al-qasdu, yaitu ada kesengajaan. Jadi menyengaja itu adalah niat. Wa syar'an qasdus syai'i makrunan bi fi'lihi. Menurut hukum syarak, hukum Islam, niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Jadi kalau mau wudhu, ya startnya berarti dari wajah. Itu dibarengi. Kalau mau sholat, ya takbiratul ihram. Jadi tidak boleh misah. Loh, kalau puasa kok misah? Sebetulnya bukan niat, namanya azam kalau istilahnya. Karena azam. Kenapa? Ya bahasa kita niat itu. Ya bahasa kita niat bahasa nih. Jadi niat itu sejatinya adalah kehendak untuk sengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan sesuatu itu. Kalau tidak bersamaan namanya azam. Itu sebetulnya cuma bahasa kita kan ya niat gitu. Niat di mana? Wa mahallun niyati al-qalbu, tempatnya adalah di hati, bukan di bibir. Artinya kalau wudu yang baca nawaitul wudu'ah dibunyikan maupun tidak di lisan itu, bukan itu niat, tapi yang ada di hati. Artinya kalau di hatinya tidak ada maksud keinginan untuk berwudu, sekalipun lisannya itu membunyikan nawaitul wudu, maka niatnya tidak dianggap. Karena niat tempatnya di hati. Kalau di mulut namanya adalah pengucapan, talafud. Wa yusannu talaffudu biha bil lisani, dan disunnahkan niat itu dilafadzkan. Jadi yang fardu bukan yang di mulut, tapi yang di hati. Yang di mulut itu sunnah. Jadi seandainya tak baca di mulut, yang penting di hati, itu sah. Namun dapat pahala kalau dibunyikan. Itu maksudnya. Kaifiyatun niyati, tata cara niat. Ayyakulah biqalbihi, dalam hatinya berkata, misalnya nawaitul wudu'ah, nawaitu fardhul wudu', atau nawaitu raf'al hadasi, nawaitu istibahatas shalah, sama. Kalau kita kan nawaitul wudu'ah li raf'il hadasi. Dilengkapi kan? Dilengkapi. Nah, itu sampai kemudian bisa dipakai untuk sholat dan ibadah lain. Kapan waktunya niat? Ya tadi tempatnya niat hati, bukan lisan. Tata cara niat di hatinya, misalnya nawaitul wudu'ah. Itu. Waktunya niat adalah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Dalam wudu niat itu ketika mengawali basuhan pertama dari wajah. Jadi itu adalah niat. Jadi air itu terkena ke bagian wajah mana dulu, disitulah niat menyertai. Itu adalah waktu niat. Bukan kemudian kita kan kadang sering baca nih sebelum ngambil di tangan nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil asghari, kan gitu kan, lillahi ta'ala, lalu ngambil. Nah, bukan ini. Tapi saat ngambil, nah ini yang niat di hati nih. Ah, yang di hati yang gini nih. Kalau tadi kan lafadz nawaitul wudu'ah sebelum malah itu. Sebelum masuk itu sunnah. Tapi ketika kita megang air baik pakai gayung, pakai selang maupun kedua telapak tangan, ketika nyampe ke wajah, nah di sini mulai niat nih. Nah, bareng. Itu maksudnya. Bisa dibedakan? Bahkan ulama sangat hati-hati begini. Kalau di sini dibasuh belum niat,
nyampe dagu baru niat, kemudian nyampe sini lalu berhenti, berarti yang di sini tadi tidak disertai niat. Berarti nggak lengkap nih basuhannya, harus ke sini. Berarti wajahnya tidak sah basuhannya. Karena tadi di sini belum ada nih yang terhitung dari dagu, baru sampai sini. Nah, itu maksudnya. Maka hati-hati. Yang kedua, mana? Kenapa di wajah? Li'annahu awwalul wudu. Karena memang wajah itu adalah fardu wudu yang pertama. Makanya dimulai dari wajah. Jangan pas di kaki gitu. Yang kedua, selesai. Wasluh jami'il wajhi. Yang kedua adalah membasuh semua wajah. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah. Wajah ya. Batasannya wa hududul wajhi min manbatish sya'ari ila asfalid dzaqani tulan. Batasan wajah atas bawah numbuhnya rambut yang normal sampai ke dagu. Sedangkan luas kanan kirinya wa minal uduni ilal udun, yaitu dari telinga kanan ke telinga kiri. Jadi wajah itu sampingnya telinga kanan, telinga kiri. Atasnya numbuhnya rambut sampai ke dagu. Itu yang disebut dengan wajah. Berarti telinga bukan wajah kan? Bukan. Kalau sini juga bukan wajah. Ini bukan. Jadi dari sini telinga sampai numbuhnya rambut sampai ke sini. Ini namanya wajah. Itu yang dibasuh maksudnya. Mana tadi? Wa yajibu ghuslu kulli ma 'alal wajhi. Apa saja yang ada di wajah harus juga ikut dibasuh. Min hajibin wa syaribin wa lihyatin dhahiran wa batinan. Baik itu adalah alis, ya, bulu mata, kumis, jenggot, luar dalam juga harus dibasuh. Li'annaha min ajza'il wajhi. Karena semua tadi bagian dari wajah. Alis ada di mana? Di wajah. Kumis ada di mana? Di wajah, bukan di bibir. Gitu kan? Tapi ingat, bibir itu bagian dari mulut, mulut bagian dari wajah. Itu maksudnya. Itu dhahiran wa batinan, illal lihyah al-katsifa, kecuali kalau jenggotnya tebal. Ya. Apa patokan jenggot tebal? Wahia allati la yura ma tahtaha. Jenggot tebal itu adalah jenggot di mana kulitnya tidak kelihatan oleh lawan bicara. Jadi jenggot yang tebal itu tak perlu sampai ke dalam, cukup di luar saja. Kalau jenggotnya tidak tebal, ya, kelihatan kulitnya dari luar, maka itu juga harus dibasuh. Yang tebal, fa innahu yakfi ghuslu dhahiriha dunah batiniha. Cukup luarnya saja, jangan sampai ke bagian dalam, tidak perlu. Sah. Kalau jenggotnya tebal. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Nah, ini siku nih. Ya. Nah, ini siku. Ayatnya wa aydikum ilal marafiqi. Tangan kalian sampai ke siku. Nah, itu, sampai ke siku. Hadis dari Nabi riwayat Muslim dari Abi Hurairah, annahu tawaddo'a. Nah, mana? Annahu tawaddo'a faghasala wajhahu fa asbaghal wudu. Bahwa ketika berwudu wajah dibasuh, wudu disempurnakan. Nah, ini. Summa ghasala yadahul yumna. Lalu yang dibasuh tangan yang kanan. Tangan yang kanan. Hatta asra'a fil adud, sampai kemudian yaitu ke lengan sampai ke sini. Nah, siku. Nah, maka nanti apa begini dulu apa dari sini? Nah, itu. Kan begitu kan? Nah, ini. Jadi kalau bahasanya sampai ke siku, nah berarti dari sini sampai ke sini. Jelas maksudnya?
Nah, itu karena sampainya begini. Ya, makanya kita kebanyakan kalau wudhu kan begini. Nah, ya, apalagi kalau wudhunya nanti menggunakan air kan begini. Nah, yang sini masuk sini, sini, sini. Nah, jelas ya? Nah, kalau begini, mungkin sini kita nggak kena nih. Hah? Iya, itu nanti beda. Maksudnya, kalau ilal marofik dari bahasanya, sampai ke siku. Berarti dari sini ke sini kan? Kan kalau wudhunya kan begini. Dulu Nabi kan bisa pakai yaitu semacam ceret yang dituangkan, bisa juga langsung tangan gini. Kan Mas apa? Nyiwu bahasa Jawa ya, nyiwu atau ceretnya ke tangan gini airnya nih. Nah, caranya kan begini. Ah, yang air yang di kanan lewat sini, yang sini sini bagian sini. Nah, dari sini kan. Ini. Summa yadahul yusra. Lalu tangan yang kiri. Summah masahu roksah, summah masah roksahu, kemudian ngusap ke bawah. Summa ghasalah rijlahul yumna hatta asro'ah fisak. Kemudian kaki kanan yaitu sampai yaitu ke arah betis. Berarti ke mata kaki. Summa ghasalah rijlahul yusra, lalu ke kaki bagian kiri sama. Summa qalah, kata Abu Hurairah, hakadha ra'aitur Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Beginilah saya lihat Nabi ketika berwudu. Berarti dipraktekkan oleh Abu Hurairah. Nah, siku supaya sempurna maka lebihkan. Nah, ini maka lebihkan itmala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jika yang wajib itu nanti dihadirkan tak sempurna tanpa satu itu jadi wajib. Nah, ini jadi di bagian lebihkan di atas siku, karena kita juga nggak pas ini jangan-jangan ada apa 3 benang, satu benang yang nggak kena maksudnya. Jadi kalau di atasnya kena semua. Yang gampang itu kalau di pondok ada bak mandi gede langsung cemplung. Langsung nyemplung dari sini kan. Jadi ada bak mandi besar isi air, kita wudhunya ke dalam biar nggak kebuang. Sebab kalau wudhunya diambil airnya, nggak kuat airnya, karena santrinya banyak. Satu santri itu berapa gayung? Habis. Kalau langsung wudhu begini, nah, jadi air itu nggak berkurang. Itu di bawah juga ada air, kadang diambil dari atas. Itu masuknya jari. Nah, itu lebih mudah. Air nggak kebuang maksudnya. Sama ya. Dulu ya, sekarang udah pakai kran semua. Oh iya, udah keren semua. Bahkan yang dibuang sama yang dipakai wudhu banyak kan yang dibuang. Itu. Dulu kami di pesantren yang tidak pakai nyelup biasanya ada yang terbuat dari semen itu kotak gini, yang isi bak kecil, ada lubangnya. Kalau enggak yaitu ada drum. Ya. Jadi dikasih lubang dikit ditutup sama bambu atau kayu. Jadi saat wudhu mancurnya kecil. Nah, kalau sekarang yang banyak wudhu antara yang dipakai sama yang kebuang, banyakkan yang kebuang. Nah, itu. Nah, ini ya problem kita ini. Wa yajibu takmimu jami'i sya'ri wal basyarati bil ghusli. Wajib hukumnya meratakan semua yang ada di anggota wudhu, ya. Di anggota wudhu, terutama baik itu bulu-bulu, kulit maupun yang lainnya, mau diratakan. Falau kana tahta adhafirihi wasahun yamna'u usulal ma'i au khatamun lam yasihhal wudu'ah. Jika orang yang berwudu di bagian bawah kukunya ada kotoran, apalagi najis, ini kotoran nih, atau ada sesuatu yang nimpel kemudian mencegah nyampenya air, wudunya tidak sah karena nggak kena kulit. Atau dia pakai cincin, tapi cincinnya ini kenceng, sempit. Nah, makanya pakai cincin biasanya diputar begini. Nah, diputar supaya nanti ketika wudhu itu air masuk. Kalau sempit ngikat begini, berarti kan ada bagian dari jari yang terhalang masuknya air ke dalamnya karena dia tertutup oleh cincin itu. Mana tadi? Nah, ini.
Ini hadis riwayat dari Muslim, anna rajulan tawaddo'ah fatarokah maudhi'ah dafrin anna qadamihi fabasarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang laki-laki yang berwudu tapi dia meninggalkan tempat kuku, bagian kuku di kakinya. Berarti fa'abasarahu Nabi, dilihat oleh Nabi. Jadi bagian kukunya itu ditinggalkan sininya nih, bawahnya. Bagian kukunya. Maka kelihatan Nabi faqala irji fa ahsin wudu'ak. Balik wudu lagi, sempurnakan. Ya. Faraja'ah tsumma shalla. Lalu orang tadi kembali wudu lagi, disempurnakan sampai di sela-sela kuku kakinya. Lalu sholat. Artinya semua kulit itu harus terkena air. Makanya yang punya kuku rada panjang itu dijaga, khawatir ada najis atau ada kotoran yang menghalangi masuknya air saat wudu. Itu menunjukkan fadallal hadits ala annahu la yujzi'ul wudu idza baqiyat najusin minal utwil maghsul duna ghuslin. Ini menunjukkan bahwa wudu itu jadi tidak sah jika masih ada bagian kecil dari anggota wudu yang dibasuh tapi tak terkena air. Jadi tidak sah. Yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Walau sya'aratan, sekalipun satu helai rambut. Madamah fi hududir ra'si, selama itu nempelnya di kepala. Bukan di dagu. Kalau di dagu kan beda. Karena tidak disebut rambut. Tapi disebut bulu. Disebut bulu. Meskipun satu helai rambut. Wamsahu biru'usikun, usaplah sebagian kepala kalian. Itu yang dimaksud. Tapi ini kan Syafi'i ya. Syafi'i, kalau Maliki ya seluruh kepala. Tapi kalau nanti Syafi'i seluruh kepala itu sunnah. Maka kalau mengusap kepala secara menyeluruh, berarti fardunya kena, sunnahnya dapat. Itu maksudnya. Sunnahnya dapat. Itu. Kemudian yang kelima, tapi ngusap bedakan dengan basuh. Kalau ngusap itu basahkan telapak tangan atau kain, basahkan, bukan ada airnya. Lalu diusapkan. Jadi bukan kemudian nadangin air lalu taruh ke kepala, itu basuh. Tapi basahkan tangan, basahkan saja lalu diusapkan, atau kain yang suci lalu diusapkan. Yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki sampai juga yaitu kedua mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian beserta mata kakinya. Jadi juga harus dibasuh. Nah, itu maksudnya. Dari mana dalilnya tadi? Hatta asro'ah fisaki, sampai Nabi basuh kaki itu yaitu ke arah betis. Nah, itu. Wa yajibu ta'mimur rijlaini bil ghusli bihaitsu la yabqa minhuma walau maudhi'ah dhafrin. Wajib hukumnya meratakan kedua kaki dengan basuhan air, jangan sampai ada yang tersisa dari keduanya sekalipun yaitu adalah tempatnya kuku. Au tahta sya'arin lima marra fi ghusl yadaini, atau yang ada di bawah bulu-bulu. Tangannya bulunya lebat. Nah, jangan sampai tidak masuk air ke bagian dalam. Kan ada tuh laki-laki kadang tangannya bulunya lebat gitu. Nah, itu bewoknya. Kalau jenggot tadi beda, kalau tebel yaitu cukup luarnya. Tapi kalau bewok kan masuk wajah. Nah, itu. Itu apa bedanya dengan jenggot, itu maksudnya. Yang keenam, at-tartib ala syaklil ladzi dzakarnahu, yaitu harus berurutan sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan. Nah, dengan demikian maka wudhu kita insya Allah sempurna. Itu fardu. Sekarang sunnahnya. Nih, jadi sunnah jangan dianggap fardu. Fardu jangan dianggap sunnah, jangan kembali.
Nah, kebanyakan kita ini sering berseteru hal-hal yang furu, yang sunnah-sunnah, bukan yang fardu-fardu. Nah, ini sunanul wudu'i. Lil wudu'i sunanun katsiratun nadhkuru ahammaha wa hiya. Wudu itu sunnah-sunnahnya banyak. Tapi yang paling penting berikut ini. Artinya banyak. Satu, at-tasmiyah fibtidaihi. Baca basmalah ketika memulai wudu. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu sunnah bukan fardu. Bisa dibedakan ya? Oke. Oh, hadisnya banyak nih. Hadisnya adalah dari Anas bin Malik riwayat Nasa'i. Qala talaba ba'du ashabin Nabi wadu'an. Sebagian sahabat nyari air untuk wudu. Falam yajidu ma'an, lalu mereka tak nemu air. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi bersabda, hal ma ahadin minkum ma, apakah di antara kalian ada yang punya air? Fa'utiyah bima'in, lalu air diberikan ke Nabi. Fawado'ah yadahu fil ina, Nabi letakkan kedua tangannya di wadah yang ada alladhi fihil ma, yang ada airnya. Masuk nih. Tsumma qala tawaddau bismillah. Wuduklah bismillah. Nah, itu maksudnya. Jadi Nabi ke bak yang ada airnya itu, bejana itu, tangan masuk. Tawaddau, wuduklah bismillah. Nah, itu tadi wuduknya itu. Jadi disitulah kemudian jadi bagian sun. Ai qailina dzalika inda libtida bihi, bacalah bismillah ketika kalian hendak memulai berwudu. Nah, ini sunnah nih sayang, pahala yang tidak berat dilakukan, tapi mengiringi yang wajib-wajib itu. Qala Anas fara'aitul ma' yafuru min baini asabihi. Lalu Anas bin Malik menyatakan, aku lihat air itu mengalir di celah-celah jari-jari dari Nabi. Nah, ini hatta tawaddau, ya, sampai semuanya itu selesai wudu. Wa kanu nahwan min sab'ina, kira-kira 70 orang sahabat Nabi waktu itu. Itu sunnahnya. Hah? Oh, ya, iya. Iya, kalau kita buat satu orang habis itu. Ya. Kemudian yang kedua, ghaslul kaffaini salasan qabla idkhalihima al-ina'ah. Sunnah hukumnya membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum memasukkan ke bejana yang ada airnya. Bisa tangkap ya? Jadi tadi baca bismillah. Itu mau wudu baca bismillah. Tapi sebelum masuk dan air belum diambil, belum masuk begini, yaitu tangannya dibasuh dulu 3 kali. Nah, itu sunnah. Ya, kita kan tidak tahu apakah tadi megang najis atau tidak. Nah, itu maka dibasuh. Hadisnya gimana? Nah, ini yaitu apa namanya? Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid. Waqad su'ilah an-wudu'in Nabi, beliau ditanya tentang wudunya Nabi. Nah, tentang wudunya Nabi, kemudian apa namanya dipraktekkan. Nah, ini yaitu diantaranya faghasalah yadayhi salatan, lalu yaitu membasuh kedua tangannya 3 kali, summa adkhalah yadahu fil ina, kemudian tangannya dimasukkan ke bejana itu. Nah, itu praktiknya, itu maksudnya. Yang ketiga, istimalus siwak, yaitu menggunakan siwak. Jadi siwaknya yaitu yang dari kayu arok. Bukan siwak itu gosok gigi, pasta gigi ya. Nah, itu. Nanti tiap mau wudhu berarti kita gosok gigi 5 kali jadinya. Jadi siwak yang dari akar biasa dibawa dari Timur Tengah. Itu sunnah, itu pahala. Selain juga untuk membuat apa namanya gigi gusi itu sehat, itu juga bersih. Nah, tapi kalau kita sekarang makannya banyak macam-macam bumbunya, pakai siwak arok nggak bersih. Itu buat ibadah untuk menjalankan sunnah. Itu ya, itu bedanya.
Kata Nabi, kok siwak itu sunnah, nggak wajib? Nah, kata Nabi nih, hadis dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, laula an asyukkoh ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Makanya hukumnya bukan fardu, tapi sunnah. Itu maksudnya. Sebab berat, terutama buat kita. Gimana kayu aroknya? Oh iya, buat kita itu. Berikutnya adalah al-madmadah wal istinsyak, yaitu berkumur-kumur dan menghirup air. Berkumur ya, dan menghirup air. Bil yadil yumna, menggunakan tangan kanan. Jadi kumurnya air ke mulut pakai tangan kanan. Air masuk dihirup ke hidung pakai tangan kanan. Walistinthar bil yadil yusra, nyemburkan airnya dari hidung pakai tangan kiri. Jadi nah itu pakai tangan kiri itu. Jadi kumur-kumur, menghirup air dan nyemburkan air saat mau wudhu itu hukumnya adalah sunnah. Hadisnya dari Abdullah bin Zaid, fatamat mado wastan syakoh wastan tharoh bi thalathih ghurfatin. Nabi berkumur, hirup air dan nyemburkan air yaitu 3 kali. Nah, ya, apa namanya? Ya, dengan 3 kali 9 ayyatamat madu yastan min ghurfa wahidah wa qarradalika thalathan. Jadi 3 kali maksudnya. Dan nanti 3 kali itu masuk bagian dari yang sunnah. Yang berikutnya takhlilul lihya al-kathah, yaitu membasahi jenggot yang tebal. Nyela-nyela kalau kata orang Jawa. Nah, membasahi gini sebelum wudu dibasahi dulu. Nah, nyela-nyela itu gini. Ya sebelum wudu. Sebab kalau jenggotnya tebal saat wudu tidak perlu ke dalam, cukup di luar. Tapi sebelum wudu itu namanya sela-sela. Takhlil. Jadi dikasih air gini. Nah, itu. Karena tebal. Nah, mana tadi? Yang ketujuh, yaitu masu jami'ir roksi, mengusap seluruh kepala. Nah, itu. Maka dalam mazhab Syafi'i, yang fardu itu sebagian sekalipun selai. Kalau menyeluruh itu sunnah. Itu maksud sunnah. Hadisnya dari Abdullah bin Zaid, famasaha ra'sahu biyadaihi, lalu Nabi mengusap kepalanya menggunakan kedua tangannya, fa'akbalah bihima wa adbara, tangannya digerakkan depan ke belakang, ya. Ya itu, depan ke belakang itu. Yang ke-8 takhlilu ma baina asabi'il yadaini wa rijlaini bil ma'i. Sunnah berikutnya sebelum wudu adalah yaitu jari-jari tangan dan jari-jari kaki ini yaitu dibasahi di sela-sela dengan air. Nah, ini. Jadi kita selah. Ini nanti namanya tasbih. Amal yadan bit tasbih. Kalau tangan ya begini. Nah ya, begini supaya di sini kena air. Sementara wa ammar rijlani, kalau kaki fabi khinsiril yadil yusra. Maaf, kalau kaki pakai begini. Kita jarang ya, kita mau kaki mah gini. Semua ya pakainya begini. Itu pakai yaitu adalah kelingking ya. Kelingking yang kiri. Itu caranya. Dimulai dari mana? Yaitu dimulai dari ini bagian kelingking yang sebelah kanan. Ya, sini. Terus begini sampai ke kaki kiri. Nah, terakhir di kelingking sebelah kiri. Jadi dimulainya begini, dari sini, sini, sampai sini. Itu dimulainya. Itu sunnahnya. Ini jarang kalau yang wudhunya buru-buru begitu tuh. Itu sunnah, sayang pahalanya nanti hilang kalau nggak dilakukan. Gitu.
Adakah hadisnya? Nah, ini hadisnya dari Lakid ya bin Sobiroh. Qultu nanya, ya Rasulullah akhbirni anil wudu, ya Rasulullah kabarkan ajarkan ke wudu. Qala asbigil wudu, wudunya sempurnakan. Wa khallil bainal asabi'i, selah-selailah antar jari tangan dan jari kaki, kata Nabi. Wa baligh filistin syak, kalau ngirup air jangan tanggung-tanggung asal ngerendam. Nah itu. Illa antakuna iman, kecuali kamu saat sedang berpuasa jangan dalam-dalam. Itu kumurnya jangan dalam-dalam, ngirup airnya jangan dalam, takutnya nggak ada yang keluar. Ya masuk semua, apalagi wudhunya air dingin. Nah itu. Kayak salju, ya. Dingin itu. Nah, itu. Kemudian 9, mashul udhunaini, ngusap telinga. Nah, tadi kan nggak ada telinga fardu ya? Ya. Kan nggak ada. Jadi ngusap telinga, dhahirihima wa batinihima, luar maupun dalam. Jadi dalamnya gini nih, dalamnya. Bima in jadidin ghairi ma'ir ra'si, yaitu menggunakan air baru, bukan air sisa ngusap kepala. Nah, itu bukan air sisa ngusap kepala. Itu hadisnya ada nih, dari Tirmidzi, dari Nasa'i, ada Rawahul Hakim, ini banyak. Nah, caranya gampangnya begini nih, gampangnya ya. Nah, ini yaitu apa nih? Jari telunjuk. Nah, ini masuk ke dalam nih. Ya. Nah, ini bahasanya ini. Musabbihata ini bagian dalam. Ini musabbihah. Yang tasahu tasbih. Ini namanya ibham, ibu jari di luar. Nah, lalu diputar begini. Ya. Nah, kita kan wudhunya banyak begini. Ya. Ya begini. Ya. Udah gitu bukan usap tapi dibasuh lagi. Padahal caranya diusap, dibasahi tangan, lalu sini masuk sini. Ini bagian dalam, tugas jari telunjuk bagian dalam, jempol bagian luar. Berarti kan begini. Nah. Itu sunnahnya, bukan begini. Nah itu banyak ya kita, atau banyak lihat kita begitu ya. Banyak yang kita lihat begitu. Yang 10 banyak sunnahnya, berarti pahala kita wudhu itu pahalanya banyak sebetulnya. At-tatslits fi jami'i faraidil wudhu wa sunanihi, yang fardu dan sunnah wudhu, sunnah diulang 3 kali. Jelas maksudnya? Basuh wajah sunnah 3 kali, tangan sunnah 2 kali, kumur sunnah 3 kali. Jadi yang fardu wudhu dan sunnah wudhu juga sunnah hukumnya kalau diulang sebanyak 3 kali. Itu maksudnya. Dari Utsman bin Affan riwayat Muslim, ala urikum, ya, maukah kalian kuperlihatkan pada kalian wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara Nabi wudu. Tsumma tawaddoah salatan, lalu dipraktekkan berwudu, yaitu diulang 3 kali. Bukan wudunya 3 kali. Semua yang dilakukan yang fardu maupun sunnah 3 kali. Cuma niatnya enggak sekali, itu maksudnya. Yang 11, taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini warijlaini, sunnah hukumnya mendahulukan yang kanan kalau tangan, juga kaki. Ya, mendahulukan tangan kanan dulu, baru tangan kiri, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Hadisnya dari Abi Hurairah, riwayat Ibnu Majah, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum, jika kalian berwudu mulailah dari bagian kanan. Nah, bagian kanan itu. Kemudian 12, ad-dalk, digosok. Imrarul yad alal utwi inda ghuslihi, yaitu tangan ini ditempelkan ke anggota wudu yang dibasuh, ya. Jadi namanya imrarul yad. Jadi kalau lihat ad-dalku itu wudunya bukan cuma begini. Bukan. Nah, ini namanya ad-dalku. Ya, imrarul yad, tangan tempelkan lalu diputar, dijalankan. Di mana? Yaitu bukan? Ini sunnahnya. Kalau yang fardu kan adalah wajah dibasuh. Entah disemprot, entah dicelupin.
Tapi sunnah kalau tangan ini melakukan ad-dalku. Jadi tangan ini ditempelkan, lalu digerak-gerakkan, dijalankan. Yaitu di anggota tubuh ketika membasuh. Nah, itu maksudnya. Hadisnya ada, yaitu di riwayat Ahmad dari Abdullah bin Zaid. Yang ke-13 al-muwalah, ai ghuslul a'dha bitatabu min ghairin, kita bersegera antar satu fardu anggota wudu terutama ke yang lainnya, jangan berjeda lama. Namanya muwalah. Jadi dari wajah ya langsung ke tangan, jangan dari wajah kemudian ngobrol dulu, minum dulu. Itu. Tapi sunnahnya adalah al-muwalah, langsung disegerakan ke berikutnya. Itu. Bihaitsu yaghsilul utwa tsaniyah qabla ayyajifal awal, yaitu ketika pindah ke basuhan anggota wudhu berikutnya yang pertama belum kering. Nah, itu ittiba'an lin nabi, semuanya itu adalah ikut nabi. Itu yang dimaksud. Jelas? Oke. Mana tadi? Al-i'tidal bil ma, menggunakan air secukupnya, dunah sarofin au taktirin, tak berlebihan juga tak terlalu sedikit. Saking mau ngikutin sunnah takut israf, sedikit banget, akhirnya kurang. Harusnya basuh malah ngusap. Ya, jelas ya? Oke. Kemudian apa namanya? Berikutnya yaitu makruhnya wudu. Nih biar sekalian nih. Makruhnya wudu, satu, al-israfu fil ma' wa taktiru fihi. Berlebih-lebihan menggunakan air atau terlalu sedikit, kurang dalam menggunakan air. Kenapa? Li'anna dzalika khilafus sunnah, karena itu berbeda dengan yang diajarkan Nabi. Itu makruh, itu maksudnya. Jadi wudu jangan terus. Nih kita kalau wudu di keran masjid itu kira-kira penggunaan airnya sudah apa namanya, ideal, sudah pas, sederhana, apa berlebihan tuh? Itu banyak berlebihan kita tuh. Nah, banyak berlebihan. Makanya banyak memang. Yang enak itu sebetulnya kerannya keran otomatis. Atau kita bawa botol aqua atau bawa gayung kecil, tadangin dulu, nah baru dipakai. Baru dipakai itu. Ya kalau otomatis kan gini enak. Sebab kalau kita wudhu sendiri, kita ke wajah itu banyak yang ngalir gitu kan. Banyak kebuang. Kemudian takdimul yusra 'alal yumna, makruh hukumnya mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Yang ketiga at-tansif bimandil, yaitu tansif itu dilap menggunakan anduk dan sejenisnya kecuali udur. Contohnya terlalu dingin. Ya, terlalu dingin sehingga nyakitin. Nah, itu. Jadi jangan dilap airnya. Bahkan kata ulama, air wudhu yang sempurna wudhunya kalau jatuh itu akan menjadi malaikat yang mendoakan mintakan ampun bagi yang berwudhu. Kalau nggak dilap mukanannya bau. Kenapa? Kalau nggak dilap mukanannya bau. Kalau nggak dilap mukanannya jauh bau. Oh. Wudhu pakai lap, nggak boleh. Bukan. Iya, jadi saat basuh wajah itu jangan dilap. Bukan berwudu menggunakan lap, bukan. Jadi habis wudu kan masih ada tetesan air basah, jangan dilap, itu makruh maksudnya. Bukan berwudu menggunakan lap. Itu ngusap namanya, ya nggak sah. Nggak sah karena wajah dibasuh. Kalau pakai lap namanya diusap. Nah, itu. Maksudnya gini kan, setelah wudhu selesai terus pakai anduk. Gitu. Nah, itu maksudnya yang makruh, kecuali udur. Udur tadi seperti dingin, musim dingin. Habis mandi wudhu, mandi kan basah tuh, dilap semua. Nah, itu berarti tinggal teknis. Mandi selesaikan dulu pakai anduk, habis itu pakai anduknya lalu wudhu. Nah, itu.
Makruh maksudnya. Jelas ya? Makro boleh. Iya, iya boleh, boleh. Jangan langsung pakai makanan. Ah, iya. Pokoknya krim di badan aja lah sudah. Iya, Nggak usah dilap. iya. Berbuang angin. Ya, ya diginiin. Kan wudhu kan di apa? Di tadi di adalku. Jadi di apa tadi di usap adalku itu tadi Basuh. bukan basuh. Jadi nempelkan tangan, sambil dijalankan kan diginikan air itu. Oh, jadi sehingga tidak terkesan banyak. Iya. Nah, itu maksudnya. Kering. Iya. Ah. Kemudian yang berikutnya az-ziyadah ala thalath. Lebih dari 3 kali. Oh, lebih dari 3 kali. Jangan berlebihan. Yang keenam makruh al-isti'anah biman yaghsilu lahu a'dha'an min ghairi udrin. Ini saking kayanya wudhu saja minta bantuan orang. Ya, minta bantuan orang. Jadi wajahnya ada yang basuhin, tangannya ada yang basuhin gitu. Nah, beda kalau megangin gayung, beda. Itu wudhu sendiri. Sama dengan keran itu. Karena Nabi dulu ada yang megangin, ceret, megangin. Nah, itu maksudnya ke tangan. Ini enggak. Jadi, basuh wajah ada yang basuhin gitu. Tangan. Kecuali, yaitu udur. Seperti kita nggak bisa gerak, sakit. Nah, itu monggo. Yang ketujuh al-mubalaghah fil madmadah wal istinsak lisyaim. Orang yang puasa makruh kalau kumur dan ngirup air itu terlalu berlebihan seperti ketika tidak puasa. Kenapa? Khosyatan ayyasbiqahul ma ila halqihi, khawatir nanti ada air yang masuk ke tenggorokan. Jadinya seger. Hadis Nabi wa baligh fil istinsak lakukan dengan sungguh-sungguh saat ngirup air illa antakuna soiman kecuali sedang berpuasa. Jelas? Berikutnya yang membatalkan wudhu masih banyak nih. Apa sekalian nih? Baik, sekalian ya. Nawakidul wudu yang merusak wudu. 1, kullu ma kharaja min ahadis sabilaini. Jika ada sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Min baulin, air kecil, au itin atau BAB, au damin atau darah, au rihin atau angin. Ya. Jadi kalau kubul kita, kemaluan dan dubur bagian belakang, misalnya ya keluar angin dari belakang, batal. Atau buang air kecil, batal. Keluarnya juga batal. Itu artinya ada yang keluar. Ayatnya auja'a ahadum minkum minal ghaiti, atau salah satu di antara kalian yaitu baru datang selesai buang air. Itu. Kemudian berikutnya adalah yang nomor 2. An-naum ghairul mutamakkini, tidur yang tidak mutamakin. Maksudnya tidurnya itu tidak tegak, tidak lurus, tak nempel rapat ke lantai. Nah, itu namanya tamakun. Man namah falyatawaddo, kata Nabi, orang yang tidur maka wudhulah. Jadi misalnya gini nih. Ini namanya tamakun nih, lurus gini. Jadi kalau begini, nah beda. Itu namanya ghairu tamakin karena sudah gerak, anteng begini. Anteng. Nah, kenapa? Karena secara umum medis dan pengalaman orang kalau tidur pasti keluar angin. Ya. Atau dia tidur hilang akal. Jelas? Nah, itu penting tuh yang begitu tuh. Nah, terutama kadang bapak-bapak kalau lagi nunggu khutbah. Lagi nunggu khutbah Jumat itu, banyak yang asik itu. Nah. Kenapa ngantuknya pas saat itu, Sudah? Hah? Kenapa ngantuknya pas saat itu, saya? Disitulah setan membisikkan. Nah, itu sama. Kayak waktu mau adzan itu enak-enaknya tidur itu. Berikutnya, ini hadisnya banyak nih. Kalau disebut semua banyak nih.
Ini hadisnya. Tadi saya satu, man nama falyatawaddo, orang tidur wudhulah. Tapi bedakan tidur dengan ngantuk ya. Kalau orang itu dengar orang ngobrol sekitarnya, tapi dia nggak tahu ngobrol apa, itu masih ngantuk namanya. Jadi saya begini nih, ngantuk berat nih. Jadi kata orang tidur, saya sebenarnya dengar tuh orang masih ngobrol apa, cuma nggak jelas. Itu namanya ngantuk berat. Nah, tapi kalau sudah tidak sadar tentang sekitarnya, itu baru tidur namanya. Kan kadang kita begitu ya, dengar tapi ngomong apa sih? Kayaknya ada orang ngomong, tapi udah ngantuk berat itu. Belum hilang. Bisa dibedakan? Oke. Kemudian 3, zawalul akli. Hilang kesadaran, akalnya hilang. Contoh, yaitu karena mabuk. Atau ayan, epilepsi. Atau sakit parah. Sakit parah itu sampai hilang. Sampai kagak jelas itu. Nggak kenal orang. Ya saking parahnya, sakitnya sampai ganggu saraf. Nggak kenal orang. Habis wudhu, batal. Habis wudhu, mabuk. Sengaja maupun tidak juga batal. Atau habis wudhu, langsung epilepsi, ayan. Juga batal. Au junun, tiba-tiba gila. Naudzubillah. Habis wudhu, gila. Ya, itu batal. Yang keempat adalah yaitu lamsur rajuli zaujatahu awil mar'atal ajnabiyatah min wajhin. Ini penting nih. Suami menyentuh istri, ya, istri menyentuh suami atau perempuan lain tanpa penghalang. Jadi saya ke istri, kalau bersentuhan kulit langsung batal wudu. Saya bukan ke perempuan ajnabiyah, bukan mahram, juga batal wudu. Kalau ada penghalang tidak, pakai sarung tangan atau senggolan kena baju. Bisa dibedakan ya? Nah, ini. Loh, kenapa mahram itu satu ada bin nasab. Ada bin nasab. Jadi saya ke ibu, ke nenek itu mahram. Anak perempuan saya mahram. Saudari perempuan mahram, tante mahram, ponakan perempuan mahram, sepupu sudah bukan. Jelas? Jadi selain itu sepupu batal. Nah itu wudu batal. Kenapa? Jadi saling mau sholat raya saling sama suami batal. Oh iya, wudunya batal. Iya, maksudnya. Iya. Jadi gini nih, mau sholat Idul Fitri. Iya. Sebelum berangkat salaman. Nah, itu batal wudunya. Sama. Sama. Karena bicara wudunya batal kalau bersentuhan suami istri. Itu maksudnya. Hah? Masalahnya, halalnya selama dalam ikatan. Jelas maksudnya? Kalau ibu, nenek, anak, saudari, tante, ponaan, itu nggak ada mantan. Kalau pasutri itu ada mantan. Ya, bisa jadi perempuan asing lagi. Perempuan asing jadi istri. Itu muter-muter begitu tuh. Jelas maksudnya? Oke. Berikutnya, masul farji min nafsi au min ghairihi kulan au duburan biwatinil kafi wal asabin lahil. Menyentuh kemaluan atau dubur sendiri atau punya orang lain, anak misalnya nih, menggunakan telapak tangan tanpa penghalang, itu batal. Misalnya, saya nyentuh kemaluan pakai telapak tangan, nyentuh dubur pakai telapak tangan, batal. Tapi kalau pakai sarung tangan nggak batal. Saya nyebokin anak, pakainya sarung tangan, nggak batal. Tapi kalau tidak pakai penghalang, batal. Batal. Tapi kalau pakai punggung tangan, nggak batal. Ya, tapi masa nyebukin anak begini? Pakai kaki. Pakai kaki gitu. Ya, itu batal. Nah, ini penting nih. Nah, untuk kita ketahui. Tidak ada Jadi kalau pakai telapak tangan, tidak ada penghalang, nyentuh batal. Tapi kalau pakai ini langsung tidak batal. Ini pakai penghalang itu tidak batal. Itu hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Oh, masih ada yang diharamkan apa saja nih? Oh, selain sekalian nih. Orang yang tidak punya wudu, batal wudu, dilarang melakukan. Satu, as-sholah, sholat.
diharamkan bagi orang yang batal wudu, ya, yaitu sholat. Kemudian singkat saja, ini ayat hadisnya ada. Yang kedua, tawaf haulal Ka'bah, yaitu juga dilarang melakukan tawaf. Yang ketiga, mashul mushaf wa hamluhu, menyentuh mushaf Al-Quran dan membawa Al-Quran. Karena tak punya wudu. Tapi kalau ada Quran lembaran jatuh di jalan, ambil saja. Itu darurat, daripada keinjak nanti. Nah, daripada keinjak. Nah, itu orang-orang yang tidak punya wudu. Nah, itu wallahu a'lam bissawab. Nah, monggo. Ini Dat, kalau kita tamat itu kan, kalau zaman dulu kan gampang kita wudhu kan. Iya. Kalau sekarang kan sulit kan. Jauh. Kita kalau keluar susah masuknya. Itu gimana Bapak? Saya mau apa gimana? Pertanyaannya, antara yang mau tayamum dengan yang mau wudu ini mudahan mana kira? Mudah ya. Tayamum. Kira-kira yakin nggak ada debu? Ya ada. Soalnya Masjidil Haram itu dipel terus. Iya bang, dipel terus. Tapi kan kesulitannya jauh banget. Kalau zaman saya dulu, kalau berdua tuh masih gampang banget. Kita batal turun ke Zam-Zam, kita wudhu lagi, lagi bisa. Kalau nggak bisa ditutup semua tuh. Tinggal kita lebih mudah mana? Kalau kita masih bisa berupaya wudu karena wudu bisa dipakai semua ibadah. Jadi kalau tayamum cuma bisa dipakai sekali. Iya. Itu. Jadi kita tayamum nih, duhur, asar harus tayamum lagi. Tapi kalau wudu, duhur sampai subuh yang penting nggak batal bisa dipakai. Nah itu. Terus bisa yang lain. Kalau tayamumnya untuk sholat sunnah atau untuk baca Quran nggak bisa dipakai buat sholat. Jadi tayamum itu nggak bisa naik, nggak bisa dipakai 2 kali. Ya itu. Jadi tayamum dulu nanti. Nah. Jadi yang kalau lihat efeknya lebih susah mana, panjangnya lebih baik sebetulnya wudu. Ya, sebab kalau tayamum harus ngulang-ngulang. Mau tayamum lagi, nggak bisa dipakai untuk banyak. Jadi ini satu fardu. Untuk aja gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi nggak bisa dipakai buat yang lain nanti. Tayamum lagi jadinya. Karena hanya berfungsi untuk satu fardu atau turun status hukumnya dari fardu ke sunnah itu baru boleh. Tapi tidak boleh dipakai ke fardu. Tayamum sunnah tidak boleh diangkat pakai ke fardu. Nah, itu nggak boleh naik dia. Itu status hukumnya. Untuk fardu sekali pakai, tapi boleh sunnah qobliyah buat dia. Itu. Kalau tayamumnya adalah untuk sunnah, mau sholat qobliyah atau ba'diyah, atau mau sholat tahiyatul masjid, nggak boleh dipakai untuk fardu. Ada jenazah datang nggak boleh tayamum lagi. Tapi kalau wudu itu bisa dipakai apa saja, yang penting tidak batal. Itu aja sebenarnya. Jadi tinggal lihat nanti mau pakai yang multifungsi apa yang satu fungsi. Ya yang wudu. Semua wudu satu wudu yang penting nggak batal, mau dipakai dari zuhur sampai subuh boleh. Yang penting nggak batal. Mau dipakai ngaji, mau dipakai sholat sunnah, tawaf, ya itu satu. Tapi kalau tayamum lagi terus itu bisa dibedakan ya. Kalau tadi di ayat yang tadi itu mengenai wudu yang Al-Maidah 6 ya. Itu kan ada fardu wudu, ada niat. Nah, ini penting nih. Ini dalam mazhab Syafi'i, fardu wudu kan ada 6. Yang di ayat cuma 4. 1, basuh wajah. 2, tangan. 3, ngusap kepala. 4, kaki. Kan nggak ada tuh. Nah, makanya tidak dengan ayat, tapi juga dengan hadis. Niatnya pakai hadis. Innamal a'malu binniyat. Kan ada hadisnya tadi itu.
Yang tertibnya sudah ada urutannya, lihat ayatnya. Nah, itu maksudnya. Jangan kemudian berbeda dengan urutan yang terdapat dalam ayat. Dan Nabi wudhu di hadisnya juga demikian. Jadi niat dan tertib diambil dari hadis Nabi. Karena penentuan hukum itu tidak hanya menggunakan ayat, tapi nanti hadis sebagai penjelas. Tapi nanti mazhab Hanafi tidak, wudhu dan tertib sunnah, fardunya ini. Tinggal gitu aja sebetulnya. Bisa dibedakan? Jadi fardu yang dua, niat dan tertib, yaitu diambil dari sunnah. Nabi wudhunya ya kayak di ayat. Terus Nabi menyatakan adalah innamal a'malu bin niat. Disitulah diambil niat fardu, karena wudhu ibadah. Diambillah tertib karena Nabi wudhunya demikian. Berdasarkan hadis fi'li namanya. Itu cara menentukan hukum. Istinbat namanya. Bisa ditangkap? Oke. Monggo. Dia kayak ini. Di luar dari ini tema boleh. Boleh. Yang penting jangan menyimpang. Ustaz, kemarin kan ayah saya habis selesai operasi. Terus bulan Ramadan kan. Gimana? Kan ayah saya habis selesai operasi jantung. Oh iya. Terus masuk bulan Ramadan nih. Ada obat yang nggak bisa Tinggal. ditinggal. Jadi kan 1 bulan tuh nggak puasa. Kalau saya mau bayar fidyahnya setelah bulan Ramadan bisa nggak? Ntar dulu. Jangan langsung fidyah. Karena fidyah itu berlaku bagi lansia yang tak sanggup puasa Ramadan dan bayar puasa luar Ramadan. Atau bagi orang yang sakit-sakitan, kata medis tak mungkin sembuh. Ramadan itu sakit, luar Ramadan tetap sakit. Nggak bisa puasa. Bisa tangkap maksudnya? Itu baru fidyah. Tapi kalau sakitnya pas Ramadan, di luar Ramadan dia bisa puasa, ya bayar. Itu maksudnya. Bisa dibedakan? Jadi ada orang sakit, kata medis takkan kunjung sembuh nih. Atau memang udah orang sakit sudah menaun, nggak bisa. Nah, itu baru dia fidyah. Atau lansia. Memang nggak sanggup puasa di Ramadan. Luar Ramadan suruh bayar puasa, ya nggak sanggup juga. Yang sakit Ramadan nggak sanggup puasa. Luar Ramadan ya nggak sanggup juga karena sakit. Jelas? Tapi kalau kita sakit pas Ramadan, di luar Ramadan kita sehat bisa puasa, bukan fidyah tapi qadha. Dan dibayar hutang puasa. Iya puasa, nyicil aja. Jadi kalau nyicil sebenarnya, kalau Senin seminggu sekali, sebulan udah 4. Iya. Sudah 4 kan? Terus tinggal dikali berapa itu? 10 bulan, 40, lebih. Sama sunnah itu. Nggak nyampe setahun itu. Saya kan mau bayar di bulan Ramadannya, sebelum selesai mau bayar fidyah tuh. Tapi ayah nggak mau. Ya itu mah yang ganti di bulan berikutnya aja. Kayak gitu. Iya. Setelah bulan Ramadan. Iya, karena tidak sakit selamanya, bukan sakit menerus. Aku kirain kalau karena ada sebab kayak sakit nggak bisa gitu kan, nggak bisa puasa tuh boleh bayar fidyah. Oh bukan, sakit itu boleh nggak puasa, kan gitu. Tapi kemudian qadha. Yang fidyah itu kalau dia sakit terus. Ramadan sakit, luar Ramadan sakit, nggak bisa puasa juga. Itu yang fidyah. Kalau faman kana minkum maridun au ala safarin, kalau safar sakit, ya fa'iddatum min ayamin ukhor. Kalau sakit karena sakit, bukan sakit-sakitan, ya gantinya di bulan lain. Bisa dibedakan nggak maksudnya ini? Nah itu, jadi kalau bapak itu qadha, bukan fidyah. Karena bisa puasa di luar Ramadan. Bisa dibedakan? Nah, iya. Kalau beliau sanggup enggak kira-kira puasa di luar Ramadan? Hah? Nah, kalau sanggup, ya berarti itu pakainya bayar. Qadha, itu maksudnya. Ya itu tadi, kalau sebulan, ya seminggu sekali. Seminggu sekali itu 10 bulan, udah 40 hari itu. Kalau setengah bulan sekali, sebulan 2 kali, berarti 10 bulan, 11 bulan. Berarti kan 22 hari. Tinggal ngitung aja. Sebetulnya ringan kalau mau, seminggu sekali tiap hari Senin misalnya. Atau Kamis. Nggak nyampe Ramadan udah selesai itu.
menerus yang bisa bayar fidyah adalah Lansia. lansia. Lansia, orangnya sehat, nggak sakit, nggak ngamar, cuma emang nggak sanggup puasa. Kalau ibu hamil kan katanya Oh beda, nanti ibu hamil tuh begini, kalau yang dikhawatirkan adalah dirinya, bukan bayinya, maka dia itu adalah kodok saja. Tapi kalau yang dikhawatirkan itu adalah ada di luar dirinya, maka dia kodok sama fidyah. kedua. Oh iya, kodok karena tak puasa, fidyah karena di luar dirinya yang dikhawatirkan. Ibu hamil, kalau dia puasa, takut. Ibu hamil, kalau dia puasa, khawatir terhadap kesehatannya sendiri, bukan janinnya. Maka dia boleh tak puasa, cukup kodok saja. Tapi kalau dia sehat, kata medis khawatir janinnya, dia nggak puasa itu kodok puasa bayarnya dia. Tapi karena yang dikhawatirkan bukan dirinya, tapi di luar dirinya janin, maka disitulah ada fidyahnya. Kan kode juga ya. Ya, kodok sama fidyah. Bisa dibedakan? Kalau ada sangkut paut dengan dirinya, kodok saja. Khawatir dirinya dan bayinya. Yang penting ada dirinya, kodok saja. Karena ada kodok saja, ada fidyah saja, ada kodok dan fidyah. Ibu menyusui sama. Kalau yang dikhawatirkan puasa adalah ASI-nya nggak keluar, khawatir ke bayi, berarti dia nggak puasa karena di luar dirinya. Kodok sama fidyah. Jelas? Tapi kalau ASI-nya bagus, tapi dirinya lemes, nggak pengaruh ke bayi, kodok saja. Bisa dibedakan? Itu maksudnya. Bisa tangkap? Ini Satu lagi boleh. boleh. Itu Pak Ustadz, kan sekarang kan ada KJP itu ya. Apa tuh? Kartu Jakarta Pintar itu kan dapat dana dari pemerintah, uang untuk yang sekolah, yang siswa itu. Siswa-siswi. Nah sekarang tuh kan, bukan sekarang sih, udah dari lama tuh bisa dicairkan kan ke kayak toko beras atau ke toko kopi. Tapi dicairkannya itu per kayak 100.000 bayar 10.000. Itu maksudnya kayak bunga atau gimana? Maksudnya gimana nih? Oh, dicairkan uangnya. Iya, uang dicairkan untuk keperluan pribadi. Jadi kan kalau di sekolah itu kan langsung didebit buat pembayaran sekolah. Ini untuk di luar dari yang sekolah, jadi dicairkannya di Fotokopi. atau di 100.000. gitu. Iya, per 100.000-nya karena 10.000. Ya, berarti jasa berarti kan. Sama kayak kita beri link begitu. Bukan kayak bunga gitu. Bukan, kecuali fotokopinya ngutangin. Enggak, itu jasa. Bisa dibedakan? Yang nggak boleh tuh begini. Orang KJP sebulan misalnya berapa? 2 juta? 300. Berarti setahun 3.600.000. Orang itu ngutang ke saya, jaminan KJP. Ngutang 2 juta. Ya, Iya, ada juga itu yang misalnya ngutang 2 juta, KJP-nya saya yang pegang. Gitu. Jadi 2 juta harus lunas. KJP tetap saya pegang, saya yang ngambil. Wah, itu parah itu. Sedangkan maksudnya, KJP saya yang ambil alih, bayarnya harus lunas. Bayangkan setahun 3.600.000 saya yang ngambil, 2 juta harus lunas. Kan ada orang begitu tuh. Nih, saya ngutang 2 juta, nanti KJP aja yang ambil. Nah, itu parah itu. Yang bunga riba itu begini, dia ngutangin ke saya 1 juta sebulan, saya harus balik 1.100.000, 100-nya tuh. Kalau fotokopi kan bukan, dia jasa pencairan. Sama kayak wesel dulu ya. Wesel dulu saya kalau dapat tuh dipotong 6.500, karena dianterin gitu. Sama kayak gitu. Itu jasa. jasa berarti masuknya yang Iya. Bisa dibedakan? Tapi saya sering dapat laporan kayak tadi, ngutang yang dijaminkan KJP. kartunya dijamin. Iya, KJP-nya bukan dijamin didiemin, diambil. Iya, kan dapat tiap bulan dapat. Ah, dia berarti ambil. Satu misalnya tadi kan 3.600.000.
1.500.000 itu kelebihan ya. Oh, mending 2 jutanya harus lunas. Tetap dibayar ya. Tetap dibayar. Tapi yang 3.600.000 tetap Ya diambil dia selama nggak lunas. Itu bahaya itu. Parah. Jadi berharap nggak apa-apa pakai dulu gitu nanti. Mau bayar pakai dulu gitu. Padahal banyak yang diambil sudah. Seakan-akan nolong nggak pakai bunga, tapi KJP-nya disedot. Nah itu banyak sekarang bahaya. Saya sering dapat laporan begitu. Jelas? Oke, baik. Saya kira itu mudah-mudahan bukan sekedar nambah wawasan, tapi kita ada perubahan ke arah lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rezekinya melimpah berkah semua. Jauh dari riba. Sehat walafiat, bisa ibadah ke Mekah dan Madinah. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.